Di dalam pembahasan tentang asbabun nuzul ini, asbabun nuzul ya, nama mata kuliahnya ulumul Quran. Tema yang mau dibahas asbabun nuzul. Mohon izin saya tulis kalimat asbabun nuzul itu versi Arabnya. Nama mata kuliahnya ulumul Quran. Kemudian maddah, kalau dalam bahasa Arab itu materi kan. Ini apa tadi? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Pun sama, asbab sama nuzul ini pun terdiri dari dua kata, begitu kan secara gramatika. Asbab ini jamak taksir dari kata sababun, begitu kan, sabab. Berarti sebab. Nuzul ini pun masdar, bentuknya dari kata nazala. Nah, ini teman-teman yang ahli nahwu kan, nanti masdarnya itu nuzul. Sering kita dengar kata nuzul ini di momentum bulan suci Ramadan. Nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Kalau asbab berarti sebab turunnya Al-Quran. Maka dari tema asbabun nuzul ini, dalam kuliah saya ini ada 3 nanti yang akan kita dalami. Pertama, di sini. Pertama, takrifnya. Apa maksudnya takrif ini? Apa? Pengertiannya. Asbabun nuzul itu jamak anwa. Apa anwa itu? Macam-macamnya, anwaun. Yang ketiga, apa bahasa Arabnya manfaat? Manfaat yang begitu ya, manfaat kayaknya bahasa Arabnya. Hah? Nggak serius ini, bisa serius. Ya, antum yang ahli lama di pondok saya ini. Manfaat kita bilang atau nawafi gitu. Bisa saja. Ya boleh ya, pakai jamak jamak nawafiun. Oke, kita start biar agak cepat. Ta'rif, pengertian definisi dari asbabun nuzul kira-kira apa? Secara arti bebasnya. Ya, kira-kira apa? Sebab-sebab mungkin. Kan Sebab, seperti yang disampaikan secara bahasanya itu kan sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran itu. Iya. Mungkin ada itu kondisi di sana itu. Kondisi yang menyebabkan turun ayatnya seperti ini. Mungkin misalkan ayat yang khamar, mungkin di saat itu ya Al-Quran ya, karena sebab Iya. karena ada sebab dan akibat maka turunnya dari Bagus. Jadi begini, karena mata kuliah ulumul Quran ini sebagai mata kuliah umum, kayaknya sifatnya di istisda itu yang PM dapat, HTN dapat maksud saya. Ya, kalau kita geret mata kuliah ini ke perbandingan mazhab, maka kita harus berbicara tentang semua pendapat para ulama terkait takrif. Ya, bisa jadi tadi pendapatnya Ustadz itu nanti salah satu imam berbahasa begitu. Cuman seorang akademis itu mesti disebutkan narasumbernya. Sumbernya itu. Ucapan saya begini, tapi orang yang menyebut itu misalnya Tunggul Hadi, misalnya begitu. Ya, oke. Maka menurut pakar ahli tafsir, ya, yang berkomentar atau memberikan ta'rif tentang asbabun nuzul ini ada banyak. Misalnya contoh Az-Zarqani, As-Sabuni, Subhi As-Saleh, Mana'ul Qattan. Kan sering dengar Al-Qattan ini, atau Siti Raihan dan seterusnya. Baik, untuk mempercepat, misalnya Az-Zarqani memberikan pandangan tentang asbabun nuzul itu, peristiwa terkait turunnya ayat yang menjelaskan hukum saat itu.
misalnya ada hukum yang belum dipecahkan saat zaman Nabi atau zaman Nabi lah anggap. Maka hukum sudah ada, tapi untuk dipecahkan itu kan tidak mungkin Nabi memberikan ini haram, ini halal, tidak mungkin. Mama yang tiku anil hawa itu maksudnya. Jadi Nabi tidak memberikan statement atau pernyataan sebelum ada wahyu wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nah, itu maksudnya. Kemudian as-sabuni penyebab turun ayat atas pertanyaan atau peristiwa agama. Paham maksudnya ini? Penyebab turun ayat atas pertanyaan atau peristiwa agama. Ambil contoh nih, misalnya begini. Ketika Nabi itu tentang perubahan arah kiblat. Arah kiblat itu di juz 2 itu kan. Awal kiblatnya itu umat muslim menghadap Baitul Maqdis kalau nggak salah. Ya. Tetapi Nabi Muhammad itu kepingin supaya kiblat itu menghadap Ka'bah Mekah maksudnya. Tapi belum ada perintah. Ya lama nunggu Nabi Muhammad. Nah, ketika beliau itu sedang melakukan sholat, maka turun ayat untuk pindah arah kiblat. Apa bunyi ayatnya itu? Bawalli wajhaka syatral masjidil haram itu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Kemudian yang ketiga untuk mempercepat subhi as-shalih. Respon turun ayat terhadap situasi sekaligus menjelaskan hukum. Bagaimana maksudnya? Hukum tradisinya sudah ada. Ya, Khomer misalnya. Kan Khomer ini tradisi dari zaman dulu. Zaman Nabi. Kita anggap zaman Nabi itu orang-orang alim semua, bukan. Sama, apalagi sekarang yang tidak ada Nabi. Kira-kira begitu kan? Iya. Nah, contohnya Khomer. Kalau nggak salah nanti teman-teman bisa baca larangan untuk menjauhkan khomer tuak itu hanya 3 kali kalau nggak salah di Quran. Pertama ayatnya itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu kan belum perintah larangan. Hanya sahabat nanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kira-kira menurut ente itu hukum khamar itu bagaimana? Maka jawaban firman Allah sekaligus pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad tentang status hukum khamar itu. Qul fihima ismun kabirun. Pertama ada dosa besar, atau secara akademisnya itu ya negatifnya lah maksudnya. Yang kedua wa mana fi'ul linnas. Nah, kata manafi sebenarnya kita pakai di sini tadi. Manfaat kan? Wa mana fi'ul linnas. Yang konsep kedua, sisi kedua khamar itu juga ada manfaatnya. Maka secara akademis ada sisi negatif dan positifnya si khamar ini. Maka dan nanti kita tanya nanti. Udah. Sampai mana tadi? Nah, rijsun itu bermakna kan kotor najis begitu. Fajtanibuhu, maka ijtanibu itu kan bentuknya fi'il amr. Maka kita kembalikan ke kaidah usul fikihnya. Al aslu fil amri lil wujub begitu kan? Asal dari perintah dalam Al-Qur'an itu wajib. Begitu kan Ustaz ya? Maka dari sana mulai hukum khamar itu apa namanya? Haram. Nah, kemudian ada pendapat Siti Raihan dan seterusnya. Oke, kita percepat ya. Yang kedua, maksud apa ini anwa'nya? Apa arti anwa'? Bagian atau Macam-macamnya. Oke. Macam-macam asbabun nuzul. Pertama, tentu ada kedua ini. Pertama ini berdasarkan bentuk turun. Apa? Bentuk turunnya. Ada dua ini berdasarkan bentuk turunnya. Kalau bahasa Arabnya yang bagian bentuk sebab turunnya ini dibagi dua. Pertama ada istilahnya ta'addudul asbab. Ta'addud apa artinya? Ta'addud itu kan artinya banyak. Dalam bilangan. Angka. Ta'addudu zaujan.
banyak Istri. poligami maksudnya. Ya, poligami. Kemudian yang kedua ta'addudun nuzul. Apa nuzul tadi? Bilangan turunnya. Bilangan turunnya. Nah, maksudnya begini, yang pertama ini ta'addudul asbab, beragam sebab satu ayat. Artinya sebabnya banyak. Satu ayat itu untuk sebab peristiwa yang banyak. Misalnya sida yang berapa orang nih? Nah, 6 orang. 6 orang ini beda-beda masalahnya. Tapi Allah menurunkan satu ayat. Oh, ini loh solusinya, jawabannya. Gitu. Paham ya? Itu namanya ta'addudul asbab. Yang kedua ta'addudul nuzul. Satu sebab beberapa ayat. Bagaimana maksudnya ini? Di 6 orang kalian ini satu masalahnya yaitu masalah percintaan saja. Contohnya. Tapi ayat dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai juz amma itu ada ayat yang menjelaskan tentang percintaan begitu. Oke, lanjut. Yang bentuk kedua, macam-macam asbabun nuzul ini. Gak jalan ada Pak Jun, Pak Ana. Kemudian yang kedua ini berdasarkan bentuk, konteks dan situasi. Oke, dipercepat. Ada 3 di sini, ada peristiwa, ada pertanyaan, ada perbaikan dan kebiasaan buruk. Peristiwa tadi kayaknya tadi itu. Ya. Ada peristiwa dulu baru asbabun nuzulnya. Atau yang kedua pertanyaan sahabat kayak yang tadi itu, maka turun ayat. Atau perbaikan atas kebiasaan buruk. Biasanya kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad itu kebiasaannya sudah ada kutipnya jelek, maka ayatnya turun begitu. Oke. Kemudian yang terakhir manafiun atau nawafi, manfaat dari mempelajari asbabun nuzul. Satu, mempermudah pemahaman. Jadi kita ini dituntut untuk membaca Al-Quran itu selain untuk membaca kita juga paham. Di samping paham maknanya juga kita paham asbabun nuzul. Banyak orang sekarang berbicara ceramah hanya modal ayatnya tapi tidak tahu sebab turun ayat itu. Paham maksudnya misalnya? Iya. Ya. Yang kedua, menyingkap hikmah syariat. Dari asbabun nuzul itu nanti kita bisa apa yang dituju dari ayat ini tentang ibadah syariat. Ketiga, menentukan keumuman dan kekhususan hukum. Keempat, saya percepat. Keempat, menghindari penafsiran keliru. Kelima, mempermudah hafalan dan memperkuat ingatan. Ya, termasuk alhamdulillah saya pakai metode ini sebenarnya. Ya, pakai metode ini untuk memperkuat atau mempermudah hafalan. Saya cerita sedikit aja Pak, karena bahwa kita dulu di pondok maksud saya sudah lama sekitar 16 sampai 17 tahun di Al-Aziziyah itu. Dan saya termasuk wisuda termuda dulu untuk Al-Quran kelas 3 sanawiyah saya selesai. Sampai sekarang ini cara menjaganya itu ini. Di samping belajar nahwu sorof, kita dalamin juga bahasa Arab. Kemudian kita dalamin juga tafsir dari masing-masing ayat. Kan banyak kitab tafsir itu. Ya, antum lebih ahli. Keenam, mengenali sasaran ayat. Ketujuh, yang terpenting dari aspek dampak mempelajari asbabun nuzul ini menambah wawasan sejarah dan budaya. Oke. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, kemudian nanti untuk mendalami tema asbabun nuzul ini nanti teman-teman bisa baca sekian banyak rujukan ya. Dan nanti kita tanya nanti. Udah. Sampai mana tadi? Nah, rijsun itu bermakna kan